Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17 dan kita akan lanjutkan sampai yang ayat yang ke-18 saudaraku ya. Nah, kita sudah belajar di dalam ayat yang ke-13 itu tentang pribadi Roh Kudus yang memberikan jaminan buat kita ada di dalam Allah, Allah ada dalam kita. Ayat yang ke-14 15 itu pribadi Allah Putra atau Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita ini anak Allah, menandakan bahwa Allah ada dalam kita dan kita dalam Allah saat kita mau mentaati firman Tuhan. Dan ayat yang ke-16 itu tentang kasih Allah dalam kita, itu tanda bahwa Allah di dalam kita, kita dalam Allah. Tapi kasih Allah dalam kita itu diukur dari apa? Dari seberapa banyak yang kita salurkan kepada orang lain. Jadi jangan hanya ngomong kasih Allah dalam hidup saya tapi ada kebencian, itu enggak bisa. Itu enggak cocok, ya. Ayat yang ke-17 18 ini kita akan belajar tentang hasil tinggal dalam kasih Allah. Ayat 17 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Di dalam kasih itu kita disempurnakan sehingga kita beroleh keberanian pada hari penghakiman. Dengan kasih kita disempurnakan, terus bertumbuh, made perfect dalam bahasa Inggris. Sehingga kita beroleh keberanian pada hari penghakiman. Sebab sebagaimana dia, sedemikianlah juga kita di dalam dunia ini seperti dia. Dahsyat. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Sebab di dalam ketakutan itu ada siksaan. Barang siapa takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Ini adalah hasil tinggal dalam kasih Allah. Itu ada dua hasil orang yang mau tinggal dalam kasih Allah. Yang pertama, disempurnakan dan berani pada hari penghakiman. Itu ayat yang ke-17. Yang ke-18 itu tidak ada ketakutan. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Ayat yang ke-17 yang hasil pertama, disempurnakan dan berani pada hari penghakiman. Ini istimewanya kasih Allah yang ada dalam kita, yaitu semakin hari kita semakin disempurnakan, made perfect. Tentu saja melalui pekerjaan tiga pribadi Allah yang ada dalam kita. Dari ayat 13, 14, 15, 16 itu bekerja sepenuhnya membuat kita makin hari makin disempurnakan. Oleh karena itu jangan pernah hentikan atau halangi pekerjaan tiga pribadi Allah dalam hidup kita. Jangan batasi juga. Malahan kita haruslah seperti orang yang buta tuli dengan membiarkan sepenuh-penuhnya Allah berkarya dalam hidup kita. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah hambaku yang buta dan tuli? Itu saudaraku, hamba Tuhan yang benar itu buta dan tuli. Buta itu artinya apa? Tidak mau melihat yang lain. Dia gak mampu jalan sendiri, dia butuh tuntunan Roh Kudus. Tuli, dia gak mau dengar yang lain selain dengan firman Tuhan. Dia gak bisa dengar apa kata dunia, tapi dia dengar apa kata Tuhan. Jadi kita mau menyerahkan hidup kita untuk diatur oleh Allah. Walaupun Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, Allah memberikan kehendak bebas dalam hidup manusia, free will. Oleh karena itu, Lukas 12 ayat 57 mengatakan, tidakkah engkau mengambil keputusan dari dirimu sendiri apa yang benar? Jadi kita harus memilih untuk menyerahkan hidup kita diatur oleh Allah. Nah, jika demikian saudaraku, maka hidup kita makin hari akan bertumbuh makin seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Bertumbuh ke segala hal sampai mengalami kepenuhan Kristus, saudaraku. Matius 5:48 mengatakan, hendaklah kau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Nah, ini. Jadi kita makin hari makin disempurnakan. Jika kita makin hari makin disempurnakan, dikatakan di sini kan, boleh keberanian. Kalau kita makin hari mau disempurnakan, mau bertumbuh, maka kita beroleh keberanian pada hari penghakiman. Apa maksudnya, saudaraku? Saya berikan contoh, kita mundur di zamannya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak berani bertemu Allah karena telah apa?
telah berbuat dosa. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Nah, gak berani. Kenapa aku gak berani? Karena ada dosa. Jadi istilah timbul keberanian karena tidak ada dosa. Orang yang ada dosa, mereka akan suka tinggal dalam kegelapan. Karena dia gak mau ketahuan dosanya, gak berani ditutup-tutupi. Tapi kalau gak ada dosa, berani. Ini pengertiannya, saudaraku. Kalau kita mau disempurnakan dari hari ke hari terus bertumbuh, kita akan beroleh keberanian untuk mendekati Allah. Yohanes 3 ayat 21 kita sudah belajar kan? Jika hati kita tidak menyalahkan kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Saudara bisa baca, saudara bisa dengar videonya di dalam The Secret of 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21, saudaraku. Keberanian untuk mendekati Allah. Bahkan saat penghakiman pun kita tidak takut. Jadi keberanian ini bukan hanya nanti pada waktu penghakiman, tapi saat sekarang pun kita punya keberanian untuk mendekati Allah. Di dalam 1 Yohanes 3:21 itu progres selamat dalam dunia ini terus mendekati Allah, semakin hari semakin dekat sampai intim dengan Allah, begitu dekat dengan Allah sampai kita bisa merasakan kenyataan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan begitu hidup, pada waktu kita baca kita praktekkan nyata pertolongannya, kaidah-kaidah batasan-batasan firman Tuhan, pagar-pagarnya, peringatannya nyata semua. Dan saat kita ikuti timbul macam-macam hal, saudaraku. Saya bisa sampai seperti saat ini oleh anugerah Tuhan. Saya terus belajar firman Tuhan. Saya terus mau mempraktekkan walaupun masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi saya mau belajar dari hari ke hari. Dan ini membuat saya makin mengerti bahwa kekristenan itu suatu gaya hidup. Kekristenan itu bukan suatu agama. Kekristenan itu adalah suatu gaya hidup dan suatu hubungan antara Allah dengan manusia begitu dekat sekali. Saya yakin, saya pertaruhkan iman saya untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Saya yakin Allah dalam Yesus Kristus itu Allah yang benar, juru selamat saya, saudaraku. Dan saya terus mendekati Dia sampai suatu titik pada hari penghakiman kita gak takut, kita berdiri dengan benar. Penghakiman itu ada dua macam. Penghakiman pertama saat kematian. Amos 4 ayat 12, bersiaplah menghadap Tuhan Allahmu. Kalau kita saat terakhir tetap hidup dalam kesucian, saat kita mati kita berani menghadap Allah dan roh kita naik ke sorga. Penghakiman juga pada waktu bersama-sama, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 51 katakan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan diubahkan dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan, glorious body. Itu dalam Filipi 3:21 dalam bahasa Inggris, glorious body, berubah jadi tubuh kemuliaan dan naik ke surga. Kita tidak takut menghadap penghakiman. Karena kita berani, saudaraku. Karena kita gak ada dosa, saudaraku. Nah ini, kita gak takut. Allah akan menyediakan tempat yang mulia di sorga. Ukuran patokan kita adalah Kristus. Sebagaimana Kristus dikatakan di sini kan, kalimat terakhir di ayat 17, sebab sebagaimana Dia, because as He is, so are we in this world. Dikatakan ini ada lagunya tuh, because of you I was born again, because of you. Itu lagu lama, saya masih SMA kuliah tuh ada lagu bahasa Inggris seperti itu. Sebagaimana Dia, demikian juga kita. Ini mengandung pengertian dahsyat, saudaraku. Sebagaimana Kristus berpikir, bertindak, berkata, berperasaan, sedemikianlah juga kita di dalam dunia ini seperti dirinya. Terus progres seperti Kristus, terus progres. Sebagaimana Kristus berpikir, bertindak, berperasaan, sedemikianlah kita terus berproses. Walaupun mungkin belum 100% sempurna, tapi terus berproses untuk menjadi lebih baik. Terus berproses sampai satu titik kita terangkat masuk dalam surga yang kekal. Penuh dengan keberanian, tidak takut. Menghadap Allah gak takut. Kenapa? Karena hidup dalam kesucian.
Ini saudaraku. Oleh karena itu jangan pernah keluar dari kasih Allah. Karena begitu indahnya rencana Allah jika kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Begitu indah. Rencana Allah begitu sempurna dan mulia dalam hidup kita. Ini saudaraku ya, bagian yang pertama ayat yang ke-17. Disempurnakan. Yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini hasil orang yang tinggal dalam kasih Allah. Tidak ada ketakutan. Malah kasih yang sempurna itu kasih ilahi. Kasih ilahi itu kasih yang sempurna. Itu akan mengusir ketakutan. Ini juga keistimewaan kasih Allah yang dalam hidup kita. Dimana sama sekali tidak pernah takut. Tuh, takut dalam hal apa? Yang pertama, ketakutan mendekati Allah. Saya sudah bahas di sini kan, kita nggak pernah takut. Kita akan terus mendekati Allah, bahkan lebih lagi mengenal Allah sampai intim dengan Allah. Ketakutan yang kedua, ketakutan dalam dunia. Kasih Allah yang ada dalam hidup kita membuat kita berani menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat. 2 Timotius 3:1. Ketahuilah bahwa hari-hari akan ada masa-masa yang sukar. Kita nggak takut. Kita nggak takut karena cukup ada Yesus, maka kita berani melangkah. Mungkin saudaraku, ada banyak alasan untuk kita tidak berani melangkah. Karena banyak macam tekanan dalam hidup ini. Tapi ada satu alasan yang membuat kita berani melangkah, terus melangkah sampai mencapai garis akhir. Itulah saat kita punya Yesus. Saat kita punya Yesus, kita akan berani melangkah, terus melangkah. Walaupun banyak tekanan, banyak himpitan, banyak masalah, kita tetap maju. Karena dalam Yesus gak ada ketakutan. Masalah gak membuat kita cerai dengan Allah. Masalah penganiayaan, ketakutan tidak membuat kita cerai dengan kasih Allah. Itu dalam Roma 8 ayat 35. Ikrar orang-orang yang tinggal dalam kasih Allah. Penganiayaan kah? Kesesakan kah? Tidak akan membuat kita keluar dari kasih Allah. Ini saudaraku, Allah yang sudah memulai apa yang baik dalam hidup kita pasti akan mengakhirinya sampai sempurna dan selesai. Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan itu akan mereka-rekakan yang baik. Kejadian 50 ayat 20. Roma 8 ayat yang ke-28. Segala perkara yang terjadi itu akan menghasilkan kebaikan dalam hidup orang percaya. Kita gak akan mau terpisahkan dengan kasih Allah sampai kita menang dan terus menang. 2 Korintus 2 ayat 14. Nah ini saudaraku, setiap manusia saudaraku itu pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu kehidupan yang berjalan di atas kaca. Ayat 7 ayat 1 terjemahan lama mengatakan, adapun hari-hari manusia seperti hari-hari orang perang adanya, seperti hari-hari orang upahan. Jadi besar kecilnya masalah itu tergantung dari cara pandang manusia. Jika seseorang memandang masalah itu besar, maka masalah itu memang sungguh besar. Tapi jika memandangnya kecil, memang kecil. Jadi gak ada ketakutan dalam menghadapi masalah. Tapi kalau memandangnya besar, takut. Orang-orang yang beriman di dalam Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan seharusnya memandang masalah sebagai hal yang kecil. Masalah manusia sanggup melakukan dengan Allah. Masalah masih ada Allah. Allah itu lebih besar dari segala masalah kita, saudaraku. Sehingga gak perlu ditakuti. Masalah dihadapi. Ada rugi, oke dihadapi. Dan kembali bangkit lagi dengan Tuhan. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam diri anak-anaknya. Dikatakan di sini, kasih yang sempurna mengusir ketakutan di dalam kita. Kita yang ada kasih ilahi itu dalam hidup kita, itu akan mengusir, melenyapkan ketakutan. Hingga kita bisa berani. Barang siapa takut, ia belum disempurnakan dalam kasih. Dia masih belum ada kasih Allah dalam dirinya. Dia masih belum mengalami kasih Allah dalam dirinya. Oleh karena itu alami kasih Allah. Dekati Allah. Dekati Allah. Terus berdoa, baca firman. Terus saudaraku mendekati Allah. Sehingga kasih Allah dalam hidup kita terus mengalir. Pimpinan Roh Kudus, ikuti. Ini saudaraku. Saya sudah jelaskan panjang lebar dari ayat 13 sampai 16 saudaraku, itu bagaimana Allah dalam kita tinggal dalam Allah, bekerja penuh sehingga melenyapkan ketakutan. Nah, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam diri anak-anaknya. Alasannya apa? Takut.
itu tiada kekuatan. Singkatan dari takut, tiada kekuatan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Orang yang takut menghadapi masalah justru tidak ada kekuatan untuk mengalahkan masalah tersebut. Karena mereka gak bisa berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya. Tapi sibuk dengan kondisi ketakutannya. Takut, gak bisa melangkah. Misalnya divonis kanker stadium 4. Orang akan takut dan terus memikirkan sakitnya. Sehingga tambah sakit, akhirnya mati sia-sia. Kalau divonis kanker, oke, doa. Kalau memang belum waktunya Tuhan, tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, ingat, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga gak takut, dihadapi saja. Dan malah bisa berbuah-buah. Saudaraku, ini ada Tuhan beserta, gak takut menghadapi masalah. Takut tiada kekuatan. Ingat, hati-hati dengan ketakutan. Kalau takut yang wajar, kalau misalnya ini, kalau nyebrang jalan takut ditubruk, itu wajar. Tapi kalau ketakutan gak wajar, menghadapi masalah takut, stres sendiri, jadi gak bisa tidur dan lain-lain, itu saudaraku yang gak wajar. Itu yang harus dilawan. Ada kasih Allah dalam hidup kita akan melenyapkan ketakutan. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, takut itu mendatangkan siksa. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dalam terjemahan lama. Ketakutan akan masalah justru mendatangkan siksaan lahir batin. Ini 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam takutan ada siksaan, terutama batinnya tersiksa. Di akhir zaman sudah dinubuatkan putra manusia Yesus bahwa banyak orang akan mengalami gagal jantung karena ketakutan. Shock gagal jantung. Itu Lukas 21 ayat yang ke-26, heart failure dalam bahasa Inggrisnya. Contoh, orang mendengar kabar investasinya rugi total, yang dia sudah menginvest mungkin 10M, rugi total, bangkrut, stres, jadi gila, kadang gagal jantung, stres, mati. Siksaan batin akibat ketakutan juga berdampak pada jasmani seseorang. Istilah penyakit apa itu? Psikosomatis itu gara-gara ketakutan, stres, malah muncul macam-macam penyakit seperti kolesterol, stroke, stres, gila, hipertensi, gangguan pencernaan, gangguan ginjal dan lain-lain. Kenapa? Karena stres. Hati-hati, saudaraku. Yang ketiga, takut itu berarti tidak ada iman. Ibrani 13 ayat 6, Mazmur 118 ayat yang ke-6. Orang yang percaya kekuasaan Tuhan gak akan pernah takut menghadapi masalah. Mungkin secara daging masalah membuat takut, tapi orang yang mengerti kuasa Tuhan akan semakin hari makin menaruh harap pada Tuhan, sehingga gak takut. Pengharapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ini serong gak takut. Nah, salah satu faedah bahasa roh atau bahasa lidah, glosalia, adalah melenyapkan ketakutan. Karena Roh Kudus memberi damai dengan kualitas ilahi sehingga sanggup melenyapkan ketakutan. Yohanes 14 ayat 27. Bahkan membangun iman. Berdoa dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat yang ke-20. Sudah bisa baca, bisa dengar videonya The Secret of Yudas 1 ayat yang ke-20. Ini saudara, saat kita ketakutan, kita berbahasa roh, bahasa lidah, dalam hati berbahasa lidah, terus berbahasa lidah. Damai sejahtera ilahi muncul dan kita berani menghadapi masalah. Iman yang dibangun ini sanggup mengalahkan dunia serta segala masalah yang terdapat di dalamnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Orang yang takut terhadap masalah berarti dia tidak percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan masalahnya. Itu. Oleh karena itu gak perlu takut, karena ada Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ini saudaraku. Alasan yang terakhir, yang keempat, takut itu tanda roh perbudakan. Roma 8 ayat yang ke-15. Tuhan memang tidak pernah membeli roh ketakutan, karena ketakutan adalah lambang perbudakan. Allah membeli Roh Kudus yang adalah roh kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Biasanya orang yang mengalami ketakutan akan suatu masalah karena telah berbuat dosa yang mengakibatkan munculnya masalah itu. Roma 13 ayat yang ketiga. Roh perbudakan yang akan membuat seseorang jadi takut mati. Ibrani 2 ayat 15. Kenapa aku takut? Iya, aku habis nyuri.
takut ketahuan. Iya. Itu loh saudaraku. Jadi biasanya takut itu karena setelah berbuat dosa. Kalau nggak ada dosa ngapain takut? Maju saja. Jadi kalau ada masalah, kita periksa diri. Oh, bukan karena dosa. Maju berani hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tapi kalau ada masalah, kita periksa diri. Oh, ada dosa. Ya kadang-kadang kita takut. Aduh, takut. Ya sudah, bertobat. Jangan takut, bertobat, hadapi apa yang menjadi resiko dari dosa itu. Mazmur 99 ayat ke-8. Memang ada resiko. Memang Tuhan mengampuni dosa. Tapi ada hukuman. Besar atau kecilnya tergantung dari Tuhan. Ini saudaraku. Jadi saudaraku, orang-orang yang mengalami ketakutan, mereka belum disempurnakan dalam kasih. Artinya, kasih Allah masih belum memenuhi dirinya secara penuh, saudaraku. Yehezkiel 47 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 menjelaskan bahwa tinggal dalam kasih Allah itu sampai tenggelam. Bukan hanya dalam mata kaki. Jadi Yehezkiel kan ada sungai, 1000 hasta mata kaki, 1000 hasta lagi pinggang, 1000 hasta lagi dada, 1000 hasta lagi tak terseberangi. Jadi kalau cuman di mata kaki, dekati Allah terus sampai tak terseberang suatu sungai yang tak terseberangi. Itulah kasih Kristus. Panjang, lebar, tinggi, dalam, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Efesus 3 ayat 18. Itu saudaraku. Jadi takut yang normal tuh boleh. Takut kompor tidak dimatikan bisa kebakaran boleh. Terus dipasang banner besar di depan dapur. Setelah pakai kompor dimatikan boleh. Itu tidak masalah, takut yang wajar. Takut biaya listrik membengkak. Jadi hemat listrik boleh. Boleh. Itu semua masih boleh. Tapi jika ketakutan karena mempertanyakan kuasa dan kasih Allah, itu salah. Takut gak bisa makan, takut masa depan si anak, takut nanti omset turun, padahal belum dijalani. Belum melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan omset naik. So takut dulu, tak berani melangkah. Itu salah. Ayo kita belajar serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tentu saudaraku, kita berusaha sependapat tangan kita. Dalam 1 Samuel 10 ayat 7 dalam terjemahan lama, kerjakanlah sependapat tangan, ada apa yang ada dalam tangan kita, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau kita bisa bekerja misalnya, ayo nyales, ayo telepon, follow up dan lain-lain, kerjakan sungguh-sungguh, tapi sisanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya pemeliharaan Tuhan cukup untuk membawa kita nggak sampai bangkrut, untuk membawa kita bisa makan setiap hari, untuk bisa membawa kita bisa bayar listrik tiap hari, bisa bayar sekolah anak. Ini saudaraku, serahkan, tinggal dalam kasih, sehingga segala ketakutan hidup ini sirna. Ketakutan akan apapun sirna. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menaungi hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kesimpulannya saudaraku, dari ayat 17 dan 18 itu dapat dilihat dari pekerjaan 3 pribadi Allah yang adalah kasih. Ya. Yang pertama, hidup penuh dan dipimpin Roh Kudus. Itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Membuat kita berani melangkah. Karena Roh Kudus akan dengan segala buah dan karunia-karunia-Nya itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga gak ada ketakutan. Pimpinan Roh Kudus dibawa dari kebenaran kepada kebenaran. Wah, indah saudaraku. Kedua, hidup mentaati firman Tuhan sepenuhnya. Itu pekerjaan Allah Putra, membuat kita kuat karena punya janji-janji Allah yang tertulis di dalam firman-Nya. Jadi pekerjaan 3 pribadi Allah bekerja penuh saudaraku. Ini yang kedua, pekerjaan firman Tuhan dalam hidup kita membuat kita kuat. Ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu kita imani saudaraku. Ketiga, hidup mengasihi orang lain seperti Allah sudah mengasihi kita. Pekerjaan Allah Bapa membuat kita berani melangkah karena kita tahu bahwa rencana Allah pasti ujungnya baik. Walaupun dalam prosesnya kita mengalami naik dan turun, kita gak takut mengalami naik dan turun karena ada kasih Allah dalam hidup kita, karena kita pegang firman Tuhan, dan karena kita punya pimpinan Roh Kudus. Lihat, pekerjaan 3 pribadi Allah bekerja sepenuh-penuhnya saudara.
Ini dari mulai ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 pribadi Allah dijelaskan panjang lebar. Jelas, tak begitu dalam. Tinggal kita praktek. Saudara mau prakteknya? Kalau saudara mau praktek, ayo alami pekerjaan 3 pribadi Allah. Pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan, dan kasih ilahi yang dalam kita. Ya, ini sedikit. Nanti di ayat yang terakhir, video yang depan kita akan belajar ayat 19 sampai yang ke 20. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.